saudara-saudari. Pada kesempatan hari ini saya mengambil tema kehendak Allah dan kemauan manusia. Firman Allah dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 mengatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Puji Tuhan saudara-saudari, setiap anak Allah perlu mengetahui kehendak Allah. Kalau kita tidak mengetahui kehendak Allah, ketidaktahuan itu tidaklah patut. Saudara-saudari, firman Allah dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12, Tuhan Yesus berkata, "Siapa saja yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Ini berarti setiap orang yang mengikut Tuhan pasti mempunyai terang, pasti bisa melihat dan mengetahui. Tetapi sebaliknya, kalau seseorang tidak memiliki terang, tidak bisa melihat, tidak bisa mengetahui, pasti karena tidak mengikuti Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudari, di hadapan Tuhan kita harus berhati-hati. Kalau kita tidak nampak, mungkin di aspek kita mengikuti Tuhan sudah ada masalah. Banyak orang yang mengalami suatu kesulitan, yaitu mereka benar-benar tidak mengerti apa yang dimaksud dengan kehendak Allah. Saudara-saudari, bagaimana kita bisa dapat mengerti kehendak Allah? Untuk mengerti kehendak Allah, kita harus melepaskan maksud pribadi dan menolak aktivitas daging. Injil Yohanes 15 ayat yang ke-7 mengatakan, "Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Saudara-saudari, jika tekad kita secara aktif meminta apa saja, pasti akan digenapkan. Mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana kalau yang kita minta bukan kehendak Allah? Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Dengan kata lain saudara-saudari, Tuhan percaya ada kemauan manusia yang sesuai dengan kehendak Allah. Sebab itu Tuhan berkata, "Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Saudara-saudari, kita harus mengetahui kehendak Allah itu objektif, sedang kesadaran Kristus itu subjektif. Kehendak Allah berada di atas tahta, sedang kesadaran Kristus berada di dalam diri kita. Ketika seorang dilahirkan kembali, akan mendapat hayat yang baru. Sebab itu juga kita mendapat kesadaran Kristus, dan di dalam kita ada kemauan yang baru dan kehendak yang baru. Puji Tuhan saudara-saudari, karena kita tinggal di dalam Tuhan, juga karena firman Tuhan tinggal di dalam kita, maka apa saja yang kita kehendaki, apa saja yang secara aktif kita minta, apa saja yang timbul dari tekad kita, pasti digenapkannya. Saudara-saudari, semoga Tuhan membawa kita masuk ke dalam keaktifan, dan kita benar-benar menjadi orang yang berjalan mengikut Tuhan.